Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review video yang berjudul Technology of the Future dengan narasumber yaitu Sadhguru dan Michio Kaku. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSI, MSI, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Satria Ananda Primaditaris dengan NIM 200801086, program studi S1 Fisika di Universitas Sumatera Utara. Berikut ini adalah biografi dari Sadhguru. Jagi Vasudev lahir 3 September tahun 1957 yang umum dikenal sebagai Sadhguru, adalah seorang yogi dan mistikus asal India. Ia mendirikan Yayasan Isha, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan program-program yoga di seluruh dunia dan terlibat dalam karya sosial, pendidikan dan kegiatan lingkungan hidup. Ia dianugerahi penghargaan Padma Vibhushan oleh pemerintah India pada 13 April 2017 atas pengakuan kontribusinya terhadap spiritualitas. Kemudian berikutnya biografi Michio Kaku. Michio Kaku lahir 24 Januari tahun 1947 adalah seorang ahli teori fisika dari Amerika Serikat, spesialis dalam teori dawai. Dia memopulerkan ilmu pengetahuan alam, pembawa 2 acara radio, dan seorang pengarang buku yang ternama. Abstrak, teknologi yang sering kita dengar dengan istilah IT, yang merupakan singkatan atau akronim dari informasi dan teknologi, telah dikenal jauh-jauh sebelum ilmu sains dan teknik. Karena sebuah teknologi sering dikaitkan dengan suatu penemuan baru yang lebih mempermudah dari penemuan yang lama. Setiap saat, mungkin kita tidak akan pernah lepas dari peranan sebuah teknologi. Dari contoh kecilnya yaitu di saat kita memakai sebuah handphone dalam hal untuk menjelajah jaringan sosial. Handphone tersebut merupakan salah satu dari jenis teknologi. Teknologi yang lain seperti TV, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dalam rumah tangga. Pendahuluan. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia yang berarti studi tentang sesuatu. Beberapa contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain sebagai cabang teknologi jangka panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Begitu juga manfaatnya. Namun, pernah tidak terpikirkan oleh kita bagaimana teknologi di masa depan, mungkin beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun ke depan. Tentunya banyak teknologi baru yang akan muncul, dan dalam video ini dijelaskan beberapa kemungkinan teknologi yang ada di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke hasil review. Jika nenek moyang kita dari tahun 1900 bisa melihat kita hari ini, apa yang akan nenek moyang kita pikirkan tentang kita? Mereka akan menganggap kita sebagai penyihir. Penyihir yang punya kemampuan untuk membuat cermin ajaib yang disebut internet atau karpet terbang yang disebut pesawat jet. Jadi begitulah nenek moyang kita tahun 1900 akan melihat kita hari ini. Sekarang, jika kita bisa melihat keturunan kita di tahun 2100, apa yang akan kita pikirkan tentang mereka yang hidup di tahun 2100? Michio Kaku berkata bahwa ia percaya sebagai fisikawan dan sebagai seorang yang telah mewawancarai lebih dari 300 ilmuwan top dunia untuk televisi, BBC, di saluran penemuan dan saluran sains. Ia percaya bahwa keturunan kita akan menyerupai dewa mitologi dewa Yunani. Apa maksud dari Michio Kaku yang mengatakan bahwa keturunan kita akan menyerupai dewa mitologi dewa Yunani? Di sini Michio Kaku menganalogikan teknologi yang ada di masa depan seperti kekuatan para dewa di mitologi Yunani. Misalnya Venus memiliki tubuh yang sempurna dan sudah abadi dalam pengobatan. Kita tidak hanya menangani penyakit, tetapi kita meningkatkan dan menyempurnakan tubuh manusia, dan juga mengisolasi gen yang mengontrol proses penuaan. Kita telah mengisolasi sekitar 60 gen yang mengontrol penuaan. Untuk saat ini, kita belum bisa, tetapi Michio Kaku pikir pada tahun 2100 kita mungkin memiliki kemampuan untuk tidak hanya memiliki semacam keabadian biologis, tetapi juga keabadian digital. Kemudian Apollo, dewa matahari. Kita akan memiliki tenaga surya yang lebih murah daripada teknologi fosil saat ini, karena perkembangan revolusioner dalam baterai dan penyimpanan. Kita juga akan memiliki daya fusi,
Michio Kaku percaya bahwa dalam waktu 15-20 tahun, kita dapat mengoperasikan reaktor fusi pertama di Prancis Selatan. Dan dengan demikian, kita akan memiliki kekuatan matahari Apollo sang dewa matahari. Kemudian Zeus adalah ayah dari para dewa yang hanya bisa berpikir membuat sesuatu menjadi kenyataan, yang akan menjadi masa depan brain computer interface, misalnya internet. Apa yang akan menjadi masa depan internet? Internet akan menjadi BrainNet. Kita akan mengirimkan kenangan, perasaan, emosi, sentimen di internet yang sudah ada pada hewan. Kita sekarang dapat mengirim kenangan pertama pada tikus dan pada monyet. Di internet, segera kita akan dapat mengirim kenangan ke pasien Alzheimer untuk membuat chip otak. Dan kemudian kita memiliki Mercury, dewa kecepatan. Kita akan memiliki transportasi supersonik komersial. Prototipe transportasi supersonik tersedia pada 2025. NASA telah menyatakan bahwa mereka ingin cetak biru untuk membuat jet komersial supersonik yang memiliki ledakan sonik. Kemudian kita juga akan pergi ke Mars, mungkin pada tahun 2030 sampai 2035. Astronot pertama akan pergi ke Mars dan harga perjalanan luar angkasa turun drastis. Dan terakhir, kita memiliki Pegasus si kuda terbang. Kita akan memiliki kebun binatang hewan yang punah. Kita akan dapat membawa kembali hewan yang telah mati puluhan ribu tahun yang lalu. Kita sekarang memiliki genom mamut. Kita juga memiliki genom Neandertal. Jadi pada prinsipnya, kita bisa membawa kembali mamut dan Neandertal. Sadhguru mengatakan, kecerdasan hanya dapat berfungsi ketika ada akumulasi memori. Mengapa seorang anak di desa memasak sedikit bodoh dibandingkan dengan seorang anak kota? Hanya karena anak di kota memiliki lebih banyak memori dan informasi. Tetapi jika Anda menjalaninya dan meninggalkannya dalam situasi kehidupan nyata, anak pedesaan mungkin akan menjadi jauh lebih pintar di mana kecerdasan tertentu diperlukan, di mana informasi tidak diperlukan. Jadi pada dasarnya, intelek manusia berfungsi dari memori dan segala sesuatu yang kita anggap atau labeli sebagai teknologi, pada dasarnya berbasis memori. Imajinasi kita berbasis memori. Memori berarti mencatat masa lalu, sesuatu yang telah kita ketahui. Bagaimana kita bisa diekstrapolasi ke dalam format yang berbeda. Pada dasarnya, sesuatu yang menemukan ekspresi dalam permutasi, dalam kombinasi, tetapi tidak ada yang baru terjadi. Jadi secara teknologi, apapun yang kita lakukan akan membawa kita keluar angkasa, di mana baik sekarang masyarakat manusia telah banyak berinvestasi. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang teknologi. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingannya dengan memberi contoh apa saja yang dapat diamati dan untuk tujuan apa pengamatan itu dilakukan, agar manusia selalu melakukan observasi untuk mencari titik terang dari apa yang telah Allah gambarkan. Karena alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya seringkali dinyatakan sebagai ayat-ayat Allah. Maka meneliti kosmos atau alam semesta dapat diartikan sebagai membaca ayatullah. Allah telah menggambarkan tentang teknologi dalam Al-Quran, teknologi bagi para pendahulu kita, para utusan Allah. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi dalam menguasai berbagai cabang ilmu. Firman Allah yang berkaitan tentang teknologi diantaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 80 sampai ayat 81. Yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 80 sampai ayat 81. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Dari pembelajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Daud ini, dapat kita lihat perkembangan teknologi dari pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan yang mereka hadapi, baik itu berupa topi besi, rompi anti peluru, dan sebagainya. Tokoh-tokoh Islam yang paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam banyak tokoh dan para ilmuwan yang terkenal dan bahkan penemuannya dipakai hingga sekarang, seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Abbas bin Firnas penemu konsep terbang, Al-Hawarizmi di bidang matematika, dan Ibnu Al-Haytham di bidang teknologi optik. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Perkembangan teknologi sudah demikian pesat, sehingga sulit bagi kita untuk mengontrolnya. Hampir setiap detik dari produk teknologi baru diciptakan di semua bagian dunia. Kita harus menghargai ini. Karena perkembangan teknologi pasti akan membantu kehidupan manusia. Namun jangan sampai teknologi yang ada sekarang dan nanti di masa depan membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah.
Demikian yang bisa saya sampaikan dari review video ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.